Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kikir nasab palsu Habib Ba'alawi atau Habaib Ba'alawi pada tahun 2025 ini tampaknya akan semakin mendunia. Hal ini setidaknya berdasarkan informasi dari Dr. Ribut Nurul Huda, itu seorang alumni dari Sudan University, bahwa pembicaraan tentang nasab palsu kaum Habib ini sudah mulai dibicarakan di dunia internasional, bagaikan bola salju yang dari atas meluncur ke bawah, dari bola kecil yang terus menggelinding dan akhirnya terus membesar, yang tidak mungkin di stop karena menggelinding secara alamiah, tidak ada rekayasa dan menggelinding begitu saja. Nah, dalam video kali ini ada perbincangan yang sangat menarik antara Mas Yusuf Mars dari Pada Suka TV dan Dr. Ribut Nur Huda serta Kiai Ubaidillah Tamam dari Rembang yang merupakan seorang dosen filsafat di UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, mari kita simak perbincangan mereka ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Dokter Ribut, bagaimana Anda melihat ini hadirnya buku ini? Menurut saya ini sangat komprehensif itu. Saya mencoba kemarin juga membongkar kembali tentang buku keabsahan Nasab Ba'alawi. Kemudian saya juga ini sedang membaca tuntas tentang jawaban Kiai Imad. Dan memang Kiai Imad mengoreksi atau mensarahi kata per kata, kemudian halaman demi halaman, dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pembuatan Nasab Ba'alawi yang kemarin itu beliau kritisi. Termasuk di sini ada Gus Naji. Beliau memberikan sebuah catatan banyak sekali tentang Gus Naji selaku pengantar di bukunya Hanif Alatas. Silakan Dr. Ribut, pemirsa yang baru bergabung ini. Luar biasa ini, baru berada di Sudan ini, Dr. Ribut. Oke, Dr. Ribut silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus sholati wa taslim ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Salam hormat saya untuk Kiai Ubaidillah, ya, yang beliau sampai detik ini dan insya Allah seterusnya menyampaikan kajian-kajian ilmiah, terutama dalam pembahasan sejarah, metodologi keilmuan Islam, dan juga nasab yang masih banyak yang belum sadar. Insya Allah akan semakin meluas, ya, pemahaman masalah Nasab Ba'alawi ini. Dan juga Pak Yusuf yang juga memberi kepercayaan saya untuk tetap diskusi di sini. Ini saya merasa senang sekali, ya, karena kajian keilmuan masalah nasab ini bukan kajian keilmuan yang sempit, tetapi merupakan kajian keilmuan yang memiliki cakupan luas, ya, tidak hanya menyangkut nasab Ba'alawi, tapi juga di situ persoalannya menyangkut nisbah, ya, menyangkut hubungan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi karena persoalannya menyangkut nabi, maka yang kita perhatikan di sini bahwa perjuangan kajian ilmiah masalah nasab ini ya pahalanya sama dengan kita memperjuangkan ya kebenaran dan keabsahan nasab seseorang kepada nabi. Kalau seseorang menyebarkan hadis atau perkataan nabi yang dalam tanda kutip ya yang disebut palsu, itu merupakan dosa dan menyakiti nabi. Bagaimana kita menyebarkan nasab yang dinisbatkan kepada nabi dan nasab itu palsu? Tentunya ini akan berat pertanggungjawabannya. Dan sedikit orang yang bisa dan berani mengambil resiko dalam hal ini. Ya, memasuki tahun 2025 ya, masih kita mendiskusikan masalah yang yang belum selesai di lintas masyarakat, tapi selesai di lintas keilmuan. Ya, untuk keilmuan kita sebut sebagai ini sudah selesai, tetapi karena butuhnya sosialisasi, kita anggap kajian ini bagian daripada pendalaman, penajaman dan juga sosialisasi. Ya, bertolak dari kecurigaan beberapa ulama yang tidak terkatakan. Kemudian kecurigaan Kiai Imad yang terkatakan, kemudian terwujudkan dalam narasi, ya, di mana beliau meragukan munculnya sosok yang bernama Alawi dalam teks-teks nasab maupun sejarah, ya, maupun kitab-kitab turos, ya, keilmuan dalam Islam, itu di mana dianggap kok baru muncul pada tahun 651, ya, kok jauh sekali baru kemudian viral, ya, oleh Ali Asakron dikatakan sebagai sesuatu yang ijma, disebut sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, ya, seolah-olah mereka harus percaya, dan kemudian sampai kepada generasi kita yang kitanya tidak persoalan tahu dan tidak tahu, tapi persoalannya adalah kita husnudzon, tidak tahu sumbernya di mana, tapi generasi kita hanya menjadi menjadi penerima berkas para pendahulu, yang berkas itu belum bisa dikatakan sahih, ya. Nah, ini yang kemudian bukunya Kiai Imad itu, ya, muncul dalam representasi ulama Nusantara. Ya, ini yang menurut saya Kiai Imad berani dan juga representatif untuk mengatakan yang menggugat itu adalah ulama Nusantara, bukan hanya Kiai Imad, ya. Yang sebelumnya yang lain-lain itu melalui ya dalam tanda kutip, ya, entah itu disebut basiroh, ya, entah itu disebut pendekatan antropologi, bagaimana perilaku orang-orang yang dianggap menyimpang dari para oknum-oknum Ba'alawi itu, kemudian muncul satu paket gagasan ilmiah yang diperkuat oleh para ulama dan juga para akademisi. Ini yang menarik. Sampai-sampai para antitesis yang dicoba yang disampaikan oleh para pembantah itu semuanya bisa dijawab oleh Kiai Imad dan juga para para pemikir, para ilmuwan yang sepaham dengan Kiai Imad, bahwa narasi masalah antitesa yang disampaikan untuk membantah Kiai Imad ternyata tidak bisa disebut sebagai konsisten atau disebut sebagai koheren, ya. Setelah fokus persoalan garis keturunan Nabi itu tidak bisa dijawab, otomatis persoalan-persoalan yang lain tidak memberikan arti, karena inti atau substansinya adalah garis keturunan Nabi. Setelah itu diperkuat dengan adanya variabel-variabel yang lain. Apa itu? Ya, sampai tahun 2025 ini itu mengerucut kepada apa yang bisa disebut dengan 3P, ya.
3 pemalsuan, ya, pemalsuan nasab, pemalsuan sejarah, dan pemalsuan makam, ya, pemalsuan makam. Bahkan tidak hanya 3P ya. ya, dari 3P itu Allah mengungkap sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka oleh warga Nahdien, yaitu masalah akuisisi jam'iyah thariqah, ya, jam'iyah tarekat. Ini adalah sebenarnya kehendak Allah, karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah juga memutar sejarah itu untuk membuktikan mana yang historis dan mana yang ahistoris. Ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi yang ahistoris itu akan terungkap. Ya, karena intuisi, basiroh, nurani para ulama itu tidak mau mengkhianati ilmunya. Jadi sejalan dengan Sejalan dengan keilmuan. Ya, nggak ada namanya wujudan itu walaupun ranahnya berbeda, tetapi akan setia dengan keilmuan. Kalau nggak begitu, maka ya kita mengesahkan orang kejawen itu nggak sholat, nggak puasa. Tapi enggak, syariat harus setia dengan persoalan masalah basiroh, masalah kondisi hati seorang hamba untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu dikerucutkan. Jadi persoalan ini adalah persoalan antara historis atau tradisionalis dengan versus ahistoris, yang menjadi sulit ya untuk dimentahkan dan juga untuk dibantah dengan teori-teori yang bersifat memaksa itu. Kiai Imad itu diakui oleh para, ya, termasuk banyak ulama dan juga termasuk beberapa, ya, kita tahulah para pejabat walaupun tidak menyuarakan hal itu, ya, mengakui bahwa Kiai Imad memang orang tradisionalis dan lahir dari tradisi keilmuan ulama-ulama tradisionalis, yang mana tradisi itu ya identik dengan sanad. Tradisi itu identik dengan asal usul, dengan genealogi. Yang ini membentuk sosok Kiai Imad dan juga orang-orang yang yang berhasil mengurai benang kusut persoalan keterputusan nasab ini, dan benar-benar terurai sampai tahun ini, tahun baru 2025 ini telah terurai bahwa memang dari segi sejarah, ya, dipandang secara nasional maupun dari segi geopolitik pada waktu itu, sampai kelompok Arab, dalam hal ini adalah klan dari Ba'alawi itu, ke Indonesia menjadi pekerja atau orang yang disuruh oleh Belanda, itu semua itu terangkai secara koheren bahwa memang dari asalnya itu bukan sesuatu yang bersifat ketidaksengajaan. Itu adalah sesuatu yang memang diniatkan dari persoalan nasab ini, membangun klan, dari klan ini membangun jam'iyah atau membangun gerakan sosial yang kita sebut dengan Robito Alawiyah. Walaupun sayangnya, ya, yang disayangkan itu yang menjawab langsung persoalan ini bukan dari yang bersangkutan. Ya, ini yang membuat mereka itu semakin terungkap. Ya, kenapa? Karena persoalan nasab, persoalan sejarah yang dipalsukan oleh oknum-oknum mereka, termasuk persoalan makam. Kenapa bisa berlarut-larut sampai sekarang? Itu karena faktor mereka tidak berani klarifikasi langsung. Ya, misalnya makam-makam yang di Bali itu, makam-makam Habib yang di Bali misalnya, Wali 7, ya,
Itu siapa yang berani klarifikasi? Saya yang bangun begini begini begini. Ya, mohon maaf termasuk Habib Lutfi juga. Apakah beliau juga klarifikasi? Kan tidak. Ya, kan hanya menyampaikan alibi-alibi. Nah, ini kalau didiamkan, ya mohon maaf, ini akan menjadi warisan sejarah. Oleh karena itu, ya jangan sampai warisan sejarah itu salah, dan sebagaimana Kiai Imad membuat buku itu adalah supaya generasi umat Islam, terutama dari kalangan tradisionalis, itu bisa memiliki hujah. Kalau kita baca di medsos, itu masih ada yang beralasan bahwa perdebatan antara pihak yang pro Ba'alawi dengan yang tidak itu dianggap perdebatan yang tidak ilmiah. Kenapa? Ya karena lagi-lagi ya kajian naskah itu tidak dibaca oleh mereka. Ya, kajian naskah itu tidak dibaca oleh netizen. Mereka hanya menyerap dari diskusi-diskusi virtual atau mungkin bahkan bukan diskusi ya, tapi potongan-potongan YouTube yang mungkin bisa disalahartikan dan bisa sengaja dibuat framing. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini dengan memperbanyak naskah teks itu insya Allah itu akan bisa memberikan informasi yang lebih utuh, terutama juga untuk memberikan wacana yang seimbang di luar negeri. Ya, karena saya sempat ngobrol dengan diplomat senior ya yang ada di Sudan itu. Ya, beliau yang tanya setelah membaca penelitian ya, penelitian yang diterbitkan oleh kampus Yusuf Ishak Institute yang ada di Singapura itu, terbit tahun 2023. Ya, ini penelitian ini terbit di Singapura. Kampus yang concern dalam mengkaji Asia, mengkaji geopolitik itu juga mengangkat menerbitkan kajian soal Ba'alawi. Ya, itu apakah ada semacam gerakan transnasional ya dalam fenomena RA itu, Rabitul Alawiyah itu, ataukah hanya Rabitul Alawiyah itu pragmatis, hanya ingin bisa mendapatkan fasilitas dari mengaku sebagai keturunan Nabi itu. Oleh karena itu buku ini saya berharap itu sudah tidak memperbanyak persoalan perdebatan, artinya sudah final. Ya, sudah final. Tinggal bagaimana gerakan sosial ini yang kemudian bisa bisa punya kendali ya, agar orang sadar yang satu Habib ini tidak mengaku-ngaku ya dengan nasabnya. Yang kedua, umat Islam terutama NU dari kelompok tradisionalis itu hanya lebih mengedepankan soal masalah sanad keilmuan. Ya terutama Wali Songo yang sudah terbukti Wali Songo ini tidak punya kaitan dengan nasab Ba'alawi. Nah, ini akhirnya jelas bahwa cover yang ada dalam buku Kiai Imad itu representatif memang ulama Nusantara yang lahir dari tradisi keilmuan ulama Nusantara sejak masa Wali Songo dan juga pra Wali Songo sampai bersambung kepada asal usulnya dari berbagai negara di Arab ya, termasuk juga di Persia sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pembuka dari saya. Ya, jadi sebelum saya tutup pembukaan saya ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa eksklusivitas dari kalangan Ba'alawi ini menunjukkan mereka bukan pewaris ulama Nusantara. Tentu yang sudah sering mengkaji persoalan sosiologi Islam di Indonesia, termasuk antropologi, akan paham kenapa kok ada eksklusivitas. Mungkin akhir-akhir ini saja, mungkin pakai peci-peci hitam dan sebagainya, berusaha untuk berbaur dan lain-lain, itu adalah
Ya, bukan suudzon ya. Adalah dalam rangka untuk mencari perlindungan, ya, mencari perlindungan. Ya. Walhasil ya kita apa? Saya Pak Yusuf dari buku Kiai Imad itu ya mengapresiasi itu adalah kebangkitan intelektual Islam di NU karena di Timur Tengah sudah bukan lagi kiblat keilmuan Islam. Jadi seperti disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama, yang juga beliau membahas nasabah Alawi itu, ya itu juga beliau menyampaikan bahwa mercusuar peradaban Islam itu ya dari Indonesia, dari Nusantara, ya bukan lagi di Timur Tengah. Timur Tengah sudah susah untuk dilihat sebagai negara. Sekarang ini lihat bagaimana Suriah itu, ya Suriah yang keadaannya sangat complicated, presidennya sampai kabur itu dan seterusnya. Ya tentunya ulama Nusantara ini harus bisa menjaga sejarahnya, kecintaan kepada para pendahulunya yang telah berjasa, ya baik dalam penyebaran Islam maupun kemerdekaan. Jangan sampai putus dengan sejarahnya. Kalau putus, apa yang terjadi? Ya terjadi, mohon maaf, ya akan seperti negara-negara di Arab itu. Ya, ini Pak Yusuf. Jadi ini antara kelompok historis dan ahistoris. Kalau dulu HTI, kelompok ahistoris, sekarang Ba'alawi. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita